Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Sofiana. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Sulawesi Tenggara. Di sini saya akan bahas tentang pengumpulan dan pengolahan data. Ya, langsung saja. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data adalah proses pengumpulan dan pengukuran informasi mengenai variabel-variabel yang diminati dengan cara sistematis yang memungkinkan seseorang menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, menguji hipotesis, dan mengevaluasi hasil. Selanjutnya, pengolahan data. Pengolahan data adalah manipulasi data menjadi bentuk sebuah informatif. Informasi adalah hasil dari pemrosesan data dalam bentuk tertentu yang lebih bermakna daripada suatu kegiatan atau peristiwa. Selanjutnya, tujuan penyajian data. Tujuannya itu mudah dipahami atau sederhana, kemudian tepat dan efektif. Bentuk penyajian data ada yang berbentuk tabel dan berbentuk grafik. Selanjutnya, pengertian tabel. Tabel atau daftar merupakan kumpulan angka yang disusun menurut kategori atau karakteristik data, sehingga memudahkan untuk analisis data. Selanjutnya, cara membuat tabel. Pertama, tentukan karakter atau unsur-unsur tabel berupa judul tabel, kepala tabel, isi tabel, kolom, baris, sumber. Yang kedua, konsistensi. Ketiga, dalam satu halaman. Keempat, kalimat pengantar. Kemudian ada 3 macam jenis tabel menurut jumlah kategori dan karakter data. Pertama, tabel satu arah atau satu komponen, yaitu tabel berisi keterangan tentang satu karakteristik saja. Karakteristik ini bisa berubah berupa frekuensi, jumlah, kadar, dan ukuran. Terus yang kedua, tabel 2 arah atau 2 komponen adalah tabel yang memiliki isi tentang hubungan antara 2 karakteristik. Contohnya seperti tabel berisi data jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan umur, agama, serta asal daerah atau jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin dan jurusan. Terus yang ketiga, tabel 3 arah atau 3 komponen adalah tabel yang memiliki isi hubungan antara 3 karakteristik atau 3 hal seperti data penduduk yang berdasarkan kecamatan, jenis kelamin, umur, atau data mahasiswa berdasarkan jenis kelamin, jurusan, dan asal daerah. Selanjutnya, kita bahas tentang grafik. Penyajian data dengan grafik dianggap lebih komunikatif karena dalam waktu singkat dapat diketahui karakteristik dari data yang disajikan. Jenis-jenis grafik itu ada grafik batang adalah grafik yang penyajian datanya menggunakan batang atau persegi panjang. Terus yang kedua, grafik garis adalah grafik yang penyajian datanya menggunakan garis atau kurva. Yang ketiga, grafik lingkaran adalah grafik yang penyajian datanya menggunakan lingkaran. Yang keempat, grafik gambar. Yang kelima, grafik peta adalah diagram yang melukiskan peristiwa, biasanya berdasarkan peta bumi atau geografi. Selanjutnya, macam-macam grafik batang. Yang pertama, grafik batang tunggal. Yang kedua, grafik batang berganda. Yang ketiga, grafik batang komponen berganda. Yang keempat, grafik batang persentase komponen berganda. Yang kelima, grafik batang berimbang neto. Selanjutnya, grafik garis. Macam-macam grafik garis itu, yang pertama, grafik garis tunggal.
grafik garis berganda, grafik garis komponen berganda, grafik garis persentase komponen berganda, grafik garis berimbang neto. Nah, ini dia contoh gambar grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran. Ini contoh-contohnya grafik gambar dan grafik peta. Nah, selanjutnya distribusi frekuensi adalah suatu kegiatan mendistribusikan data mentah ke dalam tabel yang berisikan kelas-kelas interval beserta frekuensinya. Istilah-istilah jumlah kelas, setelah kelas atau lebar kelas, panjang kelas. Terus itu LCL atau lower class limit satuan data, UCL upper class limit satuan data, LCB lower class boundaries. Ini midpoint atau nilai tengah, frekuensi dan lain sebagainya. Ya, itulah pemaparan materi dari saya yang berjudul pengumpulan dan pengolahan data. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan milik kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.